selamat datang kembali ke Podcast Nyalon, sebuah podcast di mana kita ngobrol sama perempuan-perempuan keren sesantai di salon. Hari ini kita punya kedatangan, tamu kita hari ini adalah seorang perempuan yang role-nya banyak ya. Jadi on top of lawyering, dia juga lecturer, jadi dosen di sebuah universitas. Dan juga tentunya yang paling keren adalah she's a trail runner, udah lari keliling dunia, tapi lari dia melanglang buana, banyak keliling juga. Dan I'm so excited to talk to her today. Bagaimana ketiga hal ini tuh bisa menjadi satu gitu ya. So please welcome to the podcast Kasyanti Chandra. Oke. Hai Kak, welcome to the podcast. Apa kabarnya? Baik, makasih sudah mengundang. Yes, ini kemarin kebetulan Kakak baru selesai race juga di Sentul ya. Jadi ini recovery day-nya kita curi sedikit untuk podcast hari ini ya gitu. Oke, pertanyaan pertama yang selalu kita lontarkan adalah apa rutinitas nyalon Kasyanti? Apa aja sih nyalon, pijat dan sebagainya? Oke, aku itu rutinitasnya sport massage ya. Oh iya. Aku sport massage. Terus aku beda ya kan? Nah, sport massage itu kadang suka ada paketnya, sama ada facial, ada macam-macam. Jadi suka aku ngambil. Emang iya? Ada. Aku nggak sebut merek loh, tapi ada. Sebut merek. Oh, karena akhirnya sport massage tuh visio dan dia ada visio dan juga ininya. Oke. Dia ada dia atasnya klinik, bawahnya terpisah iya, kan? Tapi paketnya bisa di-combine. Oke. Terus untuk yang nyalon sih, teman aku mau buka salon ya. Jadi kadang aku mampir untuk ambil paket dia juga. Dia ada kayak body scrub pijit sama ya apa yang aku suka sih, dia ada ear candle ya. Oh, ear candle therapy. Iya, karena aku ngerasa itu penting banget buat bersihin telinga. Apalagi aku berenang ya. Jadi ya itu sih rutinitasnya. Tadi aku mau bilang kan Kakak sport massage itu facial ya. Terus ini kayak bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Tapi sport massage tuh bersakit-sakit, facial juga bersakit-sakit. Jadi nggak ada yang buat ini gitu, nggak ada yang tidak sakit. Beda lah sakitnya lah. Iya. Oke. Dan pertanyaan kedua, do you feel pretty? Kalau tidur cukup ya. Aku kalau tidurnya kurang cukup tuh berasa kayak kok kayaknya kurang aja gitu. Tapi kalau aku tidur nyaman, bangun segar, I feel pretty. Jadi Kakak harus yang kayak 8 jam sehari gitu nggak? Gak harus ya. I think gak mesti 8 jam. I think 7 is enough for me. 7 or 6. Especially because you're a lawyer, do you get 6-7 hours sleep a day? Apa udah di tahap yang udah bisa sekarang 7? Iya, sekarang udah 6-7 jam sih. 6-7 jam sehari udah cukup. Oke. Terus dari rutinitas tadi kayak yang nyalon dan sebagainya, yang paling penting selain sport massage, kalau sport massage kan functional ya. Yang paling penting buat Kasyanti gitu apa? Sorry, kalau sport massage functional, tapi yang kayak ini yang buat self care gitu. Ada nggak? Self care ya. Tapi harus salon? Nggak harus. Nggak harus salon. I think eating a very healthy food ya kalau self care ya. Karena kan in a way nggak tahu, mungkin udah kamu nanya aku 10 tahun lalu mungkin beda ya. Tapi kalau di umur sekarang aku ngerasa self care aku makan cukup sehat ya. Kan kadang makan cukup sehat itu kayak yang kurang berasa ya. Kayak orang-orang ngiranya begitu. Atau beneran kalau mau healthy harus begitu? Enggak juga, tapi kan lumayan monoton lah kayaknya ya. Lumayan monoton lah dibanding, karena kan jadinya nggak bisa coba yang berminyak, berdaging dan segala macam. I think itu buat aku self care buat diri aku sekarang ya. Tapi Kakak bilang masa 10 tahun yang lalu nggak begini makannya? Karena 10 tahun lalu beda lifestyle, beda segala macam ya. Jadi bagaimana bisa perubahan lifestyle ini datang dari mana Kak? Maksudnya kok bisa gitu? Ini namanya berumur kali ya. Gak apa-apa gitu. I think in aku sih selalu bilang kayak, walaupun aku nggak memaksakan having a healthy lifestyle atau at least having a good eating health style ya, itu pasti akan datang pada saatnya.
Karena aku jadi kayak gitu, karena aku merasa ada enlightenment tiba-tiba. Oh, gitu. Aku shift ke hidup sehat. Gitu ya. Iya, benar-benar. Iya. Kayak I cannot do this type of lifestyle anymore. I need to change. Kayak ada masanya tiba-tiba aku akhirnya shifting that. Tapi ada, maksudnya apa titik baliknya? Aku ingat sih 2017 ya. Aku ngerasa celana ketat. Nggak bisa bohong ya kalau Iya. iya. Celana ketat, kemeja ketat, terus kayak feeling sluggish lah, terus kayak feeling ya berasa nggak enak lah badannya. Ya. Oke, terus karena kan gaining weight juga berasa ya kan. Pasti, ya jadi kayak oke, ternyata nggak bisa maintain the same lifestyle seumur hidup ya. Iya. Karena dulu kan nggak pernah olahraga sama sekali. Oh. Makan juga nggak pernah dijaga. Oke. Tidur sih masih oke ya, aku Selalu tidur. karena capek banget, Iya, nggak bisa mikir. Iya, I think very important for my job ya. Iya. Jadi ya tidur aku walaupun masih begadang tapi nggak parah lah. Oke. Was it easy untuk shift dari yang tadinya makan seperti itu? Atau ada? I make times lah ya. Oke. I make times. You prioritize it. Iya. Oke. To say easy or not, ya it's easy for me, easy kali ya. Oke. Because I like exercising juga dari dulu. Okay. Jadi it's not like aku nggak suka sport, nggak suka kegiatan. Oh, jadi aku okay. emang lumayan aktif dari dulu, dari high school ya. Aku ikut basket, ikut badminton, school gitu. Maksudnya jadi sesuatu yang emang aku suka, sport gitu. Jadi kalau dibilang ya mungkin easy lah ya. Cuma waktu itu berasa kayak mungkin nggak konsisten kali ya. Jadi kayak pernah mau niat gini tapi nggak konsisten, jadinya males. Jadi kan katanya mesti konsisten ya baru berasa enak. Jadi aku consistently doing exercising baru berasa nyaman. Jadinya is not chore. Burden anymore. Iya. Oke. Kalau ngomongin berarti tadi sebelum ada trail running dan sebagainya, you were active in high school. Boleh ceritain nggak sedikit about how did you grow up gitu? Kakak lahir dan besar di Jakarta kah? Oh enggak, aku lahir di Bangka, di Pangkal Pinang. Terus my parents moved to Lampung. Oke. They have their business in Lampung. Terus jadi aku sih mostly grow up di Lampung ya. Kemudian aku pindah Jakarta waktu kuliah. Baru di Jakarta Iya. kuliah itu. Sedangkan berarti tapi dari dulu sebenarnya udah lumayan aktif pas SMA. Iya. Badminton tadi. Ya, ekskul aja. Ekskul sampai aku ikut basketball tim sekolahnya sih. Oke. Iya. Nah, dari sekolah untuk milih ke law jadi dosen, belum jadi dosen dulu. Iya. Dari sekolah langsung jadi dosen. Kenapa pilih law dulu? Kok orang tua aku nggak pernah maksa ya untuk satu jurusan ya. Jadi mereka selalu membiarkan anaknya untuk memilih. Nah, jadi bukan sesuatu yang paksa. Waktu itu is like common lah ya, pasti kerja, SMA terus kuliah. Jadi aku lihat jurusannya lah. Nah, jurusannya itu, kalau nyokap sih pengennya aku dokter ya. Nggak tahu kenapa mama selalu pengen. Asian parent deh kak, kayaknya. Asian parent gak sih banyak ya. Terus kayak pengen aja, tapi waktu itu sih aku ngambil sains ya, karena aku pikir lebih besar. Iya, jadi walaupun aku nggak gitu suka IPA, waktu itu aku ambil sains, cuma karena aku bisa ngambil major yang sains. Ya. Cuman akhirnya aku nentuin law karena kayaknya ini sesuatu yang aku pengen belajar waktu kuliah. Kayaknya aku pikir kalau kuliah udah gak boleh main-main lah, harus serius. Iya. Jadi ternyata pas kuliah main-main juga nggak? Nggak, kuliah lumayan serius. Kuliah ambi. Oke. Ambinya berarti ambinya karena aku banyak banget ikut. Bukan, karena I find university life is suit me lah. Oke, dibanding pas SMA. Iya kan, itu kayak general student for all type of student character ya. Kalau university kan udah lebih ada responsibility dan lebih terbuka juga untuk ikut yang kamu suka gitu. Oke. Jadi you were thriving in university.
Ya, I think so. Ikut apa aja Kak, organisasi gitu berarti? Jadi waktu kuliah sih aku ikut tahun kedua ya. Tahun pertama sih aku mostly ikut kan baru first year student, aku mostly aktif di eh, fakultas senatnya ya. Jadi aktif sana. Jadi kalau ada event-event itu aku biasanya di panitia. Oke. Terus pas tahun kedua aku ikut masuk gabung jadi senat. Nah tahun 3-4 aku ikut mutingnya, moot court team. Jadi yang aku bilang tim debat itu. Oke, iya. Jadi aku 4 tahun itu sangat sibuk. Oh, 4 tahun yang apa ya, produktif dan cram everything in gitu Iya. Mungkin nggak, maksudnya dari kan sebelumnya mungkin di Lampung terus habis itu di UPH kan mungkin lebih apa ya, mungkin ketemu banyak orang juga gitu-gitu, jadinya lebih terbuka wawasannya gitu. Iya, I think so. Gitu banget ya. Dan is that the reason kenapa, because you like university life so much, jadinya abis itu sampai sekarang jadi dosen gitu? Part of that, karena in university I met a very good lecturer ya. Oke. Dia dosen asing ya, jadi bukan dosen Indonesia, dia dari Filipina. Oke. I think dia bagus banget ngajarnya, dan aku itu suka banget cara ngajarnya. Jadi kayak ternyata cara ngajar itu nggak hanya kayak zaman SMA ya. There's a good. Jadi di universitas kan cara ngajar berdasarkan dosen masing-masing ya. Aku ngerasa waktu SMA itu semua guru tuh cara ngajarnya hampir mirip. Nggak jauh-jauh beda, karena kan modulnya juga hampir ini. Tapi kalau waktu zaman kuliah itu cara ngajarnya tergantung dosennya lah. Kalau dosennya bagus banget, cara ngajarnya enak banget, sangat enjoyable, sangat enjoyable. Jadi aku ngerasa ternyata ada cara teaching yang cara teachingnya bagus yang kayak gini. Dan dia dia benar-benar lebih prioritize the skill, not the substance. Jadi lebih ke analyzing skill, creative thinking, creative skill yang bukan hanya apanya ya, tapi bagaimana cara berpikir. Itu yang aku notice juga ya, mungkin dari kayak SMA ke kuliah, apalagi mungkin kurikulumnya biasa memang kita lebih banyak mungkin menghafal dan sebagainya ya. Kayak di universitas tuh aku kayak baru ngerasa ternyata universitas sih ngerasa bahwa definisi pintar tuh banyak ya gitu. Maksudnya kayak ketemu orang nih yang kayak mungkin dia nggak berbakat di akademis, tapi kayak aku kan dulu kuliahnya bisnis gitu ya, kayak ternyata dia pintar banget jualan gitu. Kayak maksudnya kayak bener-bener kayak ya udahlah, lulus seadanya lulus gitu, tapi sebelumnya dia bisa jualan apapun yang bisa dijual. Jadi kayak bakat orang tuh banyak gitu. Jadi aku senang sekali sih, maksudnya di universitas mungkin tipe orang lebih banyak dan tipe pelajarannya juga memudahkan orang untuk mengeluarkan bakatnya masing-masing. Dan ketemu dosennya itu kan mostly dosennya itu udah practitioner juga ya. Jadi beda sama guru waktu SMA yang mungkin jadi guru seumur hidup, yang mungkin nggak pernah mempraktekkan juga kan ya. Karena kan modulnya beda ya. Tapi kan kok mostly dosen kadang practitioner, jadi the way they teach juga itu very applicable juga gitu loh menurut aku. Oke, habis itu udah nih lulus dari PH, lawyer life. Langsung lawyer. Dan kakak emang waktu mau pilih hukum emang aku jadi lawyer. Oh gitu. Jadi waktu dari awal aku choose law, decided major hukum jadi major, ya emang aku mau lawyer. Terus pas awal-awal pastinya begadang-begadang gitu nggak sih? Nggak? Cukup sering lah ya. Iya, itu kayaknya rite of passage kayak buat setiap anak law, kayaknya harus begadang di kantor gitu. Tapi dari dulu kakak commercial law berarti? Aku dari dulu sih ya commercial dispute ya. Oke. Dispute law tapi commercial. Oke. Dan emang dari dulu udah apa yang kakak bayangkan dulu menjadi lawyer tuh, why did you like it? Or why did you want to be it? Karena it's a problem solver ya. Bener sih. It's a problem solver. Iya. Itu it's a straightforward answer yang bener banget. Iya. Dan tapi problem solvernya jalannya macam-macam, lika-likunya banyak. Iya, makanya every lawyer itu has their own method of solving. Oke. Iya. Ya kadang kayak ke dokter juga ya cocok-cocokan kali ya. Atau ke coach juga cocok-cocokan. Iya, benar sih. Ya you need to believe in one lawyer lah. Tapi problem solver sih, I like problem solver. Oke. Nah,
pas kemarin aku sempat nyari-nyari Sianti Chandra di YouTube gitu ya. Jadi video YouTube-nya itu yang bawah itu adalah tentang hukum, yang atasnya itu adalah podcast sama jam koros gitu ya. Jadi ini salah satu yang kayak ini lucu banget sih. Abis ini yang menyalon. Iya, bener, abis ini nyala. Jadi yang satu pakai shirt, pakai kemeja, yang satunya pakai topi dan yang ini pakai topi dan kayak sportswear, yang ini pakai hair dryer guys, ya kan? Jadi pertama kali kenalan sama trail running tuh gimana, Kak? Aku ceritain aku suka alam dulu ya. Jadi boleh. keluarga aku itu sebenarnya keluarga kota banget ya. Oh. Jadi kayak aku itu nggak pernah diintroduce di dunia alam. Mereka itu lebih kalau pergi jalan-jalan itu ke kota. Kalau ke gunung itu kayak nggak kepikiran. Nggak suka lah, bilang semua gunung sama. Ternyata beda. Hey, I thought the same thing. Oh, you thought the same. Iya, dia bilang waktu ada Koko ya pernah jalan ke New Zealand. Terus tanya gimana New Zealand? Ya gitulah, gunung-gunung aja. Hey, bisa-bisa ya. Kayak aku dengar oh gitu ya, oh gunung-gunung aja. Semua gunung sama lah, ini gunung A, gunung B sama. It's just ternyata disrespect to all the mountains. Setelah aku jadi trail runner ya. Iya. Jadi ya karena I think suka outdoors itu dari keluarga ya. If your family or your relative introduce you to nature, udah mungkin ada bakal suka tuh, gitu ya. Jadi karena dulu aku gak pernah itu, terus aku pernah 2016 itu ada kolega datang dari Malaysia, terus mereka kayak mau wisata alam. Oke. Terus dipilih lah ke Ijen waktu itu, Ijen sama Bromo, karena kan deket ya barengan. Yuk kita ke Ijen, habis itu ke Bromo. Nah, disitulah aku baru sadar ternyata tidak semua gunung sama, dan ternyata why people hike karena ada kepuasan tersendiri. Oke. Karena kan hiking capek kan, tapi when you see the view, oh this is worth it. Yeah, this is why people love hiking. This is why people going to nature. Baru berasa, gila cakep banget ya. Iya. Jadi waktu itu baru sadar di Ijen. Aku waktu itu pergi naik Ijen, lihat Blue Fire juga. Dan when you see natural alam, natural activity ya, kayak Blue Fire itu yang sesuatu yang jarang dan cuman ada karena alam gitu loh. Like kok keren gitu ya, kok keren ya kayak gitu. Habis itu ke Bromo. Waktu itu Bromo masih sepi, gak ada siapa-siapa. Jadi kayak padahal 2016 belum selama itu loh ya. Iya 2016. Tapi masih sepi. Gak semacet sekarang. Maksudnya Bromo pokoknya sepi lah. Sampai pokoknya cakep lah Bromo waktu itu, dan nggak serame hype sekarang. Dan baru sadar cakep ya. Nah abis itu dikombinasiin 2017 mulai ketat. Oke. Habis itu 2018 kan aku mulai lari itu awal aku bikin resolusi tahun baru 2018. Di situ aku mulai konsisten. Resolusinya apa, Kak? Mau maraton. Oke, jadi road dulu nih, road dulu. Okay. Karena nggak kepikiran ada trail running, to be honest. Iya. 2016 aku suka alam, nggak tahu ada namanya trail running. Oke. 2017 juga nggak tahu ada namanya trail. Kan again my lingkup si itu aja ya. Lawyer. Iya. Maksudnya lingkupnya yang bukan anak lari, nggak tahu siapa-siapa. Ya jadi 2018 aku pikir aku pengen hidup sehat, terus pengen maraton. Oke. Ya udah, jadinya mulai lari. Terus ternyata aku ternyata ada yang namanya trail running. Di 2018 itu baru tahu ada. Tapi pas road running itu pas dijalanin resolusinya gimana? Kesampean nggak? Kesampean. Oh sampean. Di mana waktu itu? Bali. Oh di Bali. Waduh. Karena aku baca-baca katanya kalau mau Virgin Marathon di Bali. Masa? Karena nanjak ya? Nggak tahu kenapa, katanya cirinya bagus. Oh iya sih. Dan lagi aku nggak tahu nanjak-nanjak waktu zaman dulu. Kan baru mulai lari, newbie, nggak ngerti. Itu menurutku the curse of beginner sih. Kayak kadang kita karena nggak tahu, bukan the curse ya, maksudnya the luck of beginner, karena kita nggak tahu. Ya udah jalan aja. Padahal ketika udah jalan, ketika kita tahu. Aku sih nanjaknya enggak ya, aku ingat panas banget aja. Karena kan aku slow banget ya waktu itu ya, jadi udah berasa panas banget. Mungkin aku ikut lagi yang Bali kemarin ya lumayan kenceng, jadi nggak gitu panas. Sekali waktu itu 6 jam lebih panas banget, terus kayak anjir survival banget. Pasti sih, ya.
Aku nggak dulu deh. Tapi oke, berarti dari road running udah sampai resolusinya done, bisa dicoret, dicentang. Oh, pas lagi road running itu aku ada ikut trail running. Iya. Siapa yang ngajakin waktu itu? Ada teman SMA, ternyata dia mau ikut event namanya Gotran. Gotran ke Gunung Slamet. Gunung Slamet deket Gunung Slamet bukan Tegal. lumayan ya? Iya. Ya aku juga belum tahu. Iya. I mean, would that be your first choice of your first trail run? But okay, silakan. Kalau nggak tahu mas semua jalanin aja ya ngikutin. Aku itu kan 20 kilo, 2000 elevasi. Itu susah ya. Susah sih. Aku nggak ngerti. Nggak latihan. Oh, ya udah datang aja. Iya datang. Siap. Nice. Enggak, aku udah nggak tahu. Iya. Nyata 20. Aku pikirnya 20 kilo. 2000-nya nggak. Nggak. Aku juga nggak tahu. 20 kilo di road bisa ya? Kak, bedanya 3000 elevasi sama di bawah 3000 sama 3000 elevasi gunung tuh udah beda banget. Oh iya dong pastinya. Iya dong. Dan selama tuh 3400. Oh. Kalau udah 3000 ditambah 100 elevasi, 100 meter itu udah berasa banget. Iya. Ditambah 200 udah berasa, 300 berasa banget. Iya. Jadi itu udah bisa altitude sickness. Iya. Karena di atas 3000. Jadi aku nggak ngerti. Oke. Tapi aku jalanin. Itu aku ikut shuttle dari panitia sih, shuttle dari Jakarta ke Tegal itu ke ini. Terus tapi to be honest, I quite enjoy ya. Oke. Terus aku gaya-gayaan nggak pakai track pole. Ini sekarang aku kesentuh 20 kilo, 2000 elevasi pakai track pole. Gaya-gayaan. Gaya-gayaan kayak bisa gitu ya. Iya, aku pikir 20 kilo 2000. Sesusah apa sih? Ternyata gimana? Maksudnya meskipun enjoy tapi in reality to be honest quite okay. Aku nanjak cukup oke lah, nanjak sampai karena waktu itu cuacanya bagus untungnya. Nyampe atas, nyata aku nggak bisa turun. Karena pertama sepatuku kekecilan. Ini juga yang kamu bilang baru nggak ngerti. Aku mikir kalau sepatu itu ketat-ketat lebih enak. Tapi kalau ini gimana ya kak? Kalau misalnya bordernya manjat dinding mungkin deh. Cuman kalau ini iya tapi dulu ya. Forgive the past version of yourself. I have made a lot of stupid mistake dan the problem is karena aku solo. Sekarang zaman sekarang banyak banget komunitas ya. Iya. Jadi aku itu solo, aku malas ikut komunitas. Jadi kayak ya udahlah sendiri-sendiri aja lah. Aku jadi nggak ada teman berbagi sharing, nggak ada. Jadi semua yang aku ikutin itu I make a lot of stupid mistake lah. Yang sebenarnya bisa dihindari kalau ngobrol dulu nih di depan. Bayangin sekarang anak baru mulai lari, culture banget. Aku nggak ngerti. Ini kayak baru mulai lari, tapi dari atas sampai bawah udah keren banget. Aku baju dulu kalau sekarang baru lari. Dulu pakai baju jersey-nya race. Iya. Jadi kalau dibongkar-bongkar aja ini kok bisa ya seperti dulu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa kak, kalau nggak ada itu sekarang belum tentu bisa sampai yang sekarang ya kan. Iya, itulah aku jadi tapi seru kok. Jadi aku bisa nanjak nggak bisa turun, cuma gara-gara sepatunya kekecilan. Jadi aku kuku jarinya kan kesempit. Jadi udah nggak bisa jalan lagi. Jadi aku sampai buka sepatu terus aku pegang sepatu nyeker. Turun gunung. Iya. Nyeker. Untung itu tanah. Ini lebih ekstrim dari guide-nya mungkin juga bingung kayak. Enggak, itu lomba gak ada guide. Iya. Lomba lagi. Iya gak ada guide. Jadi ya udah aku turun. Soalnya COT-nya kan 9 jam. Aku jadinya overshot 10 jam. Iya, enggak apa-apa sih, Kak. Iya. Tapi maksudnya masih survive dengan enggak ada. Survive karena tanah. Oke. Tanah aman-aman. Itu bagus sih rutenya. Enggak susah. Itu aku merasa ya, I think it's just a stupid mistake aja. Iya. But you learn from it. Iya, I learn from it. Dan meskipun turunnya nyeker, abis itu jadi ketagihan kah dengan trail running atau gimana? Iya, seru banget kalau aku. Ternyata seru. Kan karena I make a stupid mistake gara-gara sepatu. Oke, setelah itu aku mulai daftar. Aku ngerasa kalau ikut trail race itu kan aku kerja full time lawyering ya. Iya. Kan aku ngerasa bisa cepet banget ngelihat alam di Indo terus pulang. Bener sih. Dan kayak very safe juga karena kan ada water station. Kalau ada race? iya, karena kan panitia bakal keep track of you. WS per WS-nya dicatat.
Jadi kayak WS1 lewat, terus WS2 kalau aku nggak nyampe WS2, jadi udah tahu. Maksudnya gimana gitu. Jadi ya maksudnya in a way very safe lah dibanding solo sendiri ya. Kalau di race ya. Dan bisa ada temennya juga kadang kalau space. Jadi ya, jadi gagal itu aku mulai rajin habis maraton itu 2019 aku ikut race trail hampir race trail semua. Oh, udah meninggalkan road pelan-pelan. Iya. Oke. 2019 kayaknya aku masih nge-road, kayaknya enggak deh. Udah mulai trail. Iya, trail. Ikut apa aja, Kak? Banyak banget 2019 itu. Banyak banget. Itu kayak golden year. Karena aku baru tahu Indo cakep banget. Kayak aku pengen ke sini, ikut race ini karena aku mau lihat si A, aku mau lihat si B, aku mau naik ini. Jadi aku ikut pertama coast to coast. Karena kan jualannya lari di pantai. Di Jogja. Jadi aku ikut coast to coast. Habis itu aku ikut, kalau nggak salah, mantra Arjuna Welirang, karena aku mau naik Arjuna Welirang, karena nggak pernah. Jadi aku suka jadi ikut race trail tuh karena cuma mau naik gunung. Karena aku nggak pernah naik gunung karena kota banget. Iya. Wow. Oh, aku ada ikut GPUan geng, itu gede Pangrango, jadi naik gede gitu. Habis itu Bromo, aku ikut Bromo, aku ikut Mesastila di Merbabu. Dalam 1 tahun? Iya. Iya. Gila banget. Aku punya pertanyaan sih. Kan itu gunung di Indonesia kan sebenarnya agak mungkin nggak tahu deh, dalam pikiranku mungkin kayak agak ada angker-angkernya gitu ya. Pernah kayak ada kejadian atau kayak kadang kan diputerin gitu loh? Enggak lah, itu halu aja. Seriusan? Iya. Masa sih aku bakal nonton film? Enggak, aku mau bilang bakal nonton film horor, aku pun takut nonton film kayak gituan. Jadi enggak. I think halu lah, karena kan kecapean bisa halu ya. I think you need to have a very sharp mind. You need to eat a lot dan ya fokus lah. Tapi pernah kecapean sampai halu gitu nggak? Atau enggak pernah. Atau ada yang pernah ikut race sampai wah capek banget ini. Lebih ke ngantuk ya. Oh gitu. Iya, kalau capek banget, enggak sih, enggak pernah. Oh iya. Lebih ke ngantuk aja. Oke. Dari race-race yang diikutin di Indonesia dulu ya, apa yang kakak paling berkesan itu? Rinjani lah. Rinjani? Iya. Ini race juga? Rinjani race. Kayak bukan yang kayak 4 hari naik gitu, enggak ya? Enggak, ini race. Berapa lama Kak? 35 jam. To the top? Oh enggak, aku lewatin puncak-puncak gunung lainnya. Oh, Rinjani ya paling? Iya, Rinjani. Iya. Karena itu salah satu, mungkin harusnya orang Indonesia kalau suka naik gunung itu bucket listnya harusnya naik Rinjani. Walaupun banyak sampah, tapi Rinjani bagus. Sedih ya karena kayak gitu nggak. Sampahnya parah banget. Oh iya. Waktu itu aku pernah ngeliat ada yang kayak YouTuber Prancis yang doing a clean up di Rinjani karena saking parahnya gitu. Parah banget itu, kayaknya kan katanya gunung tersampah di Indonesia. Sedih ya. Saking banyaknya orang kesana. Kayak buang sampah sembarangan. Iya. Terus buangnya ke jurang. Aku juga bingung kenapa buangin ke jurang ya. Harusnya kemana? Ya bawa turun lagi. Oh iya, makanya baru turun lagi kan. Iya. Jadi mereka sampah di plastik dibuang ke jurang. Aku banyak banget lihat tuh pas nanjak loh, kok kanan kiri sampah di jurang. Iya. Nah, nggak susah ngambilinnya jadinya kayak. Nggak, kayaknya nggak. Sayang deh pokoknya maksudnya Indonesia indah. I think it's always like belum educated lah. Iya. For the kalau dibandingin di negara lain sih, jernih semua itu kayaknya ini deh, tapi bukan cultural ya, maksudnya culture juga. Culture ya. Ketika buang sampah sembarangan, I think it's bad culture Indonesia. Iya. Nah, aku tuh sebenarnya kemarin juga sempat cerita ya, pengen nih coba terlalu lari, takut keceklek tau Kak? Kagak lah, kan itu ini sering latihan. Latihan ini bar kuat lah, nggak mungkin nggak, itu udah strong banget lah ototnya. Kayak the reason kenapa aku nggak bouldering sama trail running karena tuh aku kayak bouldering tuh takut pas jatuh, meskipun tahu ya refleksnya adalah untuk begini, tapi kan tetap aja ya kayak ketika terlalu cepat enggak ya. Kamu nggak pernah cedera maksudnya? Iya. Cedera sih pernah, tapi nggak pernah di bagian ankle ya. Oh, terus di lutut waktu itu karena I think overtraining. Oh, ini buat apa? Buat latihan apa? Waktu itu 2021 aku lari terus lah, nggak pernah ada cross trainingnya, jadi ya very high impact on my ini lah. Oke, ini training buat nggak training sih, lari aja. Lari aja. Coping mechanism pandemi ya? Apa?
nggak coping aku ngerasa aku main enjoy pas pandemi, jadi nggak ngerasa itu coping mechanism ya. Oke. Jadi ya lari aja sih, Oke. banyak waktu kali, jadi lari terus. Iya. I think karena banyak waktu, jadi aku waktu itu akhirnya ikut komunitas juga, jadi banyak larinya. Setelah solo Iya. Aku ya karir, diadopsi. diadopsi. Jadi sekarang udah ada komunitas. Iya, udah ada running. ada Iya. komunitas. Oke. Terus kakak juga sempat mention nih, kemarin kita sempat ngobrol, trail running mungkin kalau misalnya di cewek mungkin masih belum Iya. terlalu banyak gitu ya. Kenapa kak kira-kira? Mungkin karena berasa nggak safety ya, pertama itu, apalagi terus takut sendiri, pertama kayak gitu. Mesti tanya, gimana sih kau sendirian gimana? Bener sih. Kedua, nyasar. In a way safety lah, Iya. nyasar, takut sendiri, takut gelap. Iya, karena malam juga harus Iya. lari kan. Terus bagaimana kak? Aku nggak takut training ya. Oh, It's all- maksudnya membiasakan diri. Iya, it's all about training. Jadi semua yang kamu kecengklek segala macam, bla aku suka bingung deh orang takut, kan semuanya harus ada training. Oh, nggak tiba-tiba naik gunung selamat. Iya. Besok. Iya, nggak tiba-tiba kayak ya salah satu sepatu aku Iya. tipis itu karena aku nggak pernah latihan pakai sepatu baru, nanjak. Iya. Karena kalau pakai latihan kan aku tahu ini kesempitan ternyata. Oke. In a way banyak yang langsung mikir, karena orang mikirnya kayak red rose kali ya, maksudnya kayak di flat di road race yang tinggal pakai sepatu bisa langsung lari, nggak bakal ada masalah apa-apa kan. Oh, Ini kan trail is a training. very different thing. Iya, harus ada trainingnya. Jadi everything yang you are afraid of, you can train it. Iya. Oh, akhirnya you train, ya you don't like it, ya sudah. Akhirnya ya jangan ikut race. Iya. Atau ikut dulu yang, aku juga ikut mulai dari yang 20 kilo dulu, 30 kilo, Iya baru sih. ikut yang ultra. Oke, iya itu dia ya, maksudnya nggak semuanya harus sekaliber kasihan gitu yang kayak Iya, aku bingung. ultra gitu. Terus banyak yang nanya, mendingan kan ada track pull ya. Track pull itu ada yang di quiver, ada yang di apa ya? Di belakang. Heeh. Tanya, enakan yang mana ya? Coba di latihan lah. Kalau di latihan enaknya dia pakai quiver ya pakai quiver. Iya. Kalau enaknya di belakang ya pakai di belakang gitu loh. Maksudnya semua everything Semua orang punya bisa dilatih Iya. di training. Nggak mesti kamu latihannya di race. Orang itu mikirnya gitu. kalau trail itu harus race gitu, padahal enggak. Iya. Kayak apa yang kamu takutkan itu terjadi di race. Padahal itu bisa dilatih di Persiapan. training dulu. Oke. Oke, takut malam. Oh, coba latihan malam. Ajak teman atau gimana. Oke, takut nyasar, ya udah coba belajar navigasi. Atau takut kayak kamu takut Iya. ankle. Iya. Coba kamu latihan dulu di rute yang agak gampang. Iya, mitigasi resikonya Iya. ya, problem solver. Makanya itu mungkin benang merahnya lawyer and lari trail running. Tapi itu di atas yes loh. Ada benang merah. I never suspect ternyata di ultra ya, especially in ultra itu there is the intelligence in ultra running gitu. Ketika kamu in a way ada problem yang you need to solve to be able to finish the ultra race. Iya dong mas. Iya. Mental problem Iya. maksudnya. Iya. Many thing. Physical, Coba mental. gimana kak? Maksudnya kalau misalnya road aku udah agak sedikit kebayang. Kalau trail, what is going through your mind? What's your encounter gitu? Apa ini gitu? Apa ya? Nutrisi, strategi istirahat, strategi baju, strategi lari, strategi dikencengin atau diturunin atau segala macam kayak gitu sih. Itu kan tapi very technical ya. Maksudnya kayak gitu Oh, iya. bukan teknik, lebih ke technical. Kalau dari mental and emotionalnya gitu, what is going through your mind? Apa enggak ya udah jalan aja? Enggak. Di awal udah choose that ya, jadi kayaknya nggak boleh backtrack lah. Ya udah lo bertanggung jawab sama pilihan lo. Iya, itu dia. Siapa suruh, tapi habis itu pulang daftar lagi. Mungkin waktu dulu agak nyesel ya, karena aku ngerasa aku kurang latihan waktu awal-awal ikut race trail. Oke. Jadi in a way aku mungkin udah cukup endurance-nya, jadi udah enggak yang misu-misu kesel gitu, enggak. Oke. Jadi udah kayak menyesali sih enggak ya. Iya. Jadi udah enggak.
Iya, Ya, udah mungkin- dari tahap itu mungkin. Udah nggak tahap itu. Jadi apa yang what's going on through your mind? Yuk bisa yuk. Mau finish aja sih. Oke. The goal is to finish. Mhm. Jadi udah di tahap I just want to finish this. Iya. Oke. Nah, terus aku pengen juga sebenarnya dari ini ya. Udah dari trail nih. What made you akhirnya kayaknya gue siap nih untuk UTMB. Untuk teman-teman yang nggak tahu mungkin Ultra Trail Mont Blanc. Du Mont Blanc. Du Mont Blanc. Ini bahasa Prancis sih. Iya. Kenapa UTMB? Jadi kan 2018 mulai lari, 2019 itu banyak trail. Nah, aku tahu UTMB itu kalau nggak salah 2018 ya. Karena 2018 itu I think the first woman finisher ya di UTMB waktu itu kalau nggak salah Cindy Patricia kalau nggak salah. Berarti belum sama itu dong bahwa ada finisher cewek. Iya 2018. Oke. Oh cowoknya mungkin 2014 ya. Iya. Habis itu baru tahu ada UTMB di situ. Habis itu malah pikir waktu itu kayaknya UTMB is impossible for me. Sumpah. Ya karena waktu itu solo ya. Iya. Nggak kebuka lah. Jadi kayak kayaknya nggak mungkin lah 170 di trail, so impossible lah. Iya. Habis itu aku pas pandemi diadopsi lah. Diadopsi, ada ketemu teman-teman trail, terus ketemu komunitas dan kayak teman-teman trail, yuk UTMB 3-4 tahun lagi lah dia bilang kayak gitu. Jadinya aku ada teman latihan. I have a friends for training, jadi segala macam. Jadi kayaknya pengen UTMB akhirnya. UTMB, jadi aku main goal oriented ya, jadi main program. Jadi aku udah mikir, I wanna do UTMB, so my training, my race, everything leading to UTMB selama 3 tahun. Jadi ketika aku udah decide itu, kalau nggak salah 2020 akhir. Iya. Jadi akhirnya aku bisa UTMB itu 2023. Jadi it's 3 years training. Wow. 3 years? Iya, 3 years training. Apa yang bikin itu lama banget Kak buat di-prepare? Pertama itu kan endurance ya. Yeah. I don't have itu kan 46 jam shotnya. In a way, you need to be able to run atau whatever it is for like 40 hours. Yeah. Jadi ya you need to build your endurance slowly gitu. Oke. Terus? Jadinya ya udah aku emang karena goalnya UTMB ya udah aku building my endurance. Gimana caranya Kak? Ikut race, Iya. ikut race sih mostly. UTMB itu 150 kilo ya? 170. 170 kilo. Itu Elevasinya 10.000. Jadi kalau dihitung dengan kilometer effort itu kan 170 tambah 10 kilo. Jadi kalau dihitung dengan distance di road ya itu 270 kilo. Sejauh itu anggapannya. Oke. Mic drop. Ya mungkin teknikal ya, tapi intinya tapi ya pengen tahu sih bagaimana rasanya. Karena kalau tadi nyebutin Gunung Slamet kayak elevasinya segini aja, yang kayak maksudnya untuk pertama kali lari it's a lot, untuk a lot of people it's a lot. Nah ini 170 kilo elevasinya segitu. Oke. Udah di prepare nih trainingnya. Tapi tadi aku penasaran sedikit adalah you initiated akhirnya kayak kayaknya bisa nih UTMB setelah berada di komunitas trail ini. Berarti enggak. Does it make a big difference to be running alone and running in a community or having a community around you? Totally different ya. If you have a very good running community, it will elevate yourself lah. It will open your mind, you will understand the reason why you can run this far gitu. Then how to train yourself. Iya. Latihan jadinya. Seperti ada mungkin booster kali ya gitu. Apa lebih dari itu? Ada logiknya lah. Jadi karena kan setiap kenapa bisa lari sejauh ini pasti ada dasar-dasarnya gitu loh.
maksudnya masuk logik aku gitu Iya, loh, iya, logika. iya. Dulu sebelumnya nggak ngerti karena ya itu Solo nggak ada logik, tapi setelah ketemu Iya. orang yang udah pernah lari jauh, sharing story segala macam, oh ini masuk akal ya, Iya. caranya gini ya, jadi Iya, membuka expand Iya. what's possible kan. Iya, ya? benar. Iya. jadinya di komunitas aku itu ya bisa dibilang ada mentor ya, kita sih manggilnya suhu ya, Oke. karena dia suka lari jauh, dia coach juga, dan dia suka share pengalaman. Ya kalau kamu mau gini ya kamu mesti gini. Yang khusus masuk akal. Contohnya nih kan mau UTMB nih 46 jam. Ya minimal kamu mesti pernah lari 40 jam dulu. Ya kalau enggak, masa kamu cuma pernah lari 20 jam terus tiba-tiba kamu ikut 46 jam. Iya. At least kamu katanya pernah 75% dari Iya. ini. Contohnya kamu mau 50K pertama nih. 50K pertama trail ya. Hmm. COT-nya 18 jam. Ya minimal kamu masih lagi 75% dari 18 jam untuk ngerasain efek tubuh. Iya. Kamu ngantuk nggak? Kamu masih bisa lari nggak? Otot kamu capek apa enggak? Iya. Kalau kamu udah pernah 15 jam, ikutnya 18 jam, ya minimal aku udah pernah 15 jam. Jadi Secara mental juga ngebantu banget Iya. pastinya ya. uh, Iya. Oke, berarti itu dari enggak, itulah ilmu-ilmu yang didapat. Yes. Komunitas yang bagus ya. Iya, Mungkin iya, ada iya. komunitas yang emang ya Iya. Oke. Nah, balik lagi tadi ke IJMB ya, Kak. Ini nggak tahu sih, at this point in my life, aku ngerasa kayaknya I cannot imagine myself doing UTMB in the next 5 years ya. If you've been running Enggak, I for- think kalau mau sih, I think you do join trail race di Indonesia just Yeah. for the view. Oke, mulai dari situ dulu kan? Iya. Ya. Oke, but anyway, can you walk me through UTMB nih ya? Maksudnya kayak gimana sih? Kayak walk us through how it feels. Kayak pertama kali mungkin datang di Chamonix berarti ya? Chamonix. Di Chamonix. Udah pernah bu kamu? Pernah, Chamonix pernah. Bagus ya? Very very beautiful. Tapi pas summer waktu itu kan, iya. Oh. Iya, pas summer ya Mei gitu kan. Kakak juga akhir. Aku Agustus. Agustus lagi the height of summer gitu Iya. kan. Iya. It's very beautiful. Tapi I wasn't there for 170 kilometers. Tapi sempet hiking ya? Nggak sempet tau nggak, karena waktu itu I know, I was like ngapain ke Chamonix? Nggak, Iya. ikut biasa lah kayak tur bapak-bapak, ibu-ibu, om tante. Aku kayak ya udah mau. Tapi sempet ke kabel car? Sempet nggak ya? I think I was just like in In the zone ya, nggak ngerti apa-apa ya. di city. Iya, sayang banget tau. Padahal itu kayak tinggal you bring Iya. your face juga jalan. Tadinya kayak mau nyari yang kayak short one aja, cuman enggak karena Oke. tour, jadi it's a reason to be back. Oke. Tapi Oke, ya, walk Chamonix us through, udah nyampe nih Chamonix gitu. Chamonix yang aku UTMB itu aku udah pernah ke Chamonix sebelumnya. Oke. Dan itu di tahun 2017. Oke, tapi nggak buat UTMB. Nggak buat UTMB. Vibe-nya bedanya seperti apa nih? Waktu 2017 itu aku mulai suka alam kan. Oke. Jadi itu sama keluarga juga. Oke. Mulai suka alam, terus aku udah mulai suka kalau pergi jalan itu aku bisa pergi hiking sendiri. Jadi waktu di Chamonix itu ada cable car ke Aqua de Midi lah. Jadi kayak iya. base camp yang mau nanjak ke Mont Blanc-nya. Nah, dari cable car itu kita nanjak cable car, aku bilang pas turun. Jadi ada bawah kotanya, cable car pertama, terus kedua. Nah, aku bilang sama keluarga aku pas cable car kedua ini, aku bilang aku mau Hiking sendiri. aku mau kuat, aku mau turun sendiri. Oke. Waktu itu aku belum pelari, jam tangan aja belum Garmin, belum smartwatch, jam tangan Apple Watch. biasa aja. Oh iya, biasa aja. Belum ada Apple Watch gitu. It's Jam tangan biasa, terus aku pakai jeans, pakai sneakers. Iya. Terus aku pakai backpack sih, backpacknya yang backpack lucu lah. Terus aku bilang aku mau turun bawah, ini cuma 6 kilo kok. 6 kilo kayaknya Bisa deh. iya bisa deh, ada Google Map. Iya. Aku pakai Google Map Iya. karena aku ngerasa kayaknya Google Map aman lah ya. Terus di sana kan selalu ada sinyal, aman lah. Udah aku bisa sendiri. Jadi aku turun ke sana. Itu aku belum tahu ada UTMB, ada apa segala macam. Terus di Chamonix. Cuma itu namanya hiking ya, happy lah turun bawah segala macam. Walaupun keringetan, doms banget. Nah, jadi pas balik ke UTMB itu kayaknya for UTMB kayaknya apa ya, seru aja, kayak apa ya, kayak
ada yang beda gitu loh. Oke. Nyata aku ada Chamonix dulu hiking, terus sekarang balik lagi gitu. Iya. Dan vibe-nya tuh kayak gimana sih? Maksudnya aku ngebayanginnya kan kayak UTMB ini kayak kalau di lari seperti World Majors Marathon Iya. gitu ya, WMM. Kalau di sana seperti apa? Kayak gitu juga nggak? Aku nggak pernah WMM, tapi aku ngerasa di UTMB itu di UTMB itu kan ada foto orang di garis start nangis kan. Bisa gitu Iya. atmosfernya. Di garis start. Di garis bukan start. finish. Iya. Garis start aja udah pada nangis. Karena I made it here. Iya. Vibe-nya itu totally different. Pokoknya kayak you earn it when you are in the garis start. Iya. Bener. Oke. Tapi yang untuk bisa daftar UTMB ada minimalnya. Oh ya, ada qualification. Jadi not everyone tiba-tiba lagi 10 kilo mendaftar, nggak bisa. Oh iya. Tahu diri juga, Iya. gitu kan. Oke. Jadi terus ada lottery juga ya. Jadi sekarang kan Oh. it's getting famous. Dulu sih nggak ada lottery ya. Sekarang kan ada ballotnya lah katanya. Jadi nggak, kan dia terbatas ya. Kayaknya cuma terima 2.500 kalau nggak salah, atau 3.000 orang. Jadi ya yang daftar mungkin bisa 10.000 lebih. Oke. Ya sama kayak World Iya, Major itu lah, ada lottery, ada ballotnya. Oke. Terus Jadi kan makin bisa dapat ke sana makin happy banget kan. Benar. Kakak sendiri gimana pas di garis start gitu? How did you feel? Nervous ya. Heeh. Karena that is my first 170 kilo, 10,000 elevation. Oke. Jadi aku nggak pernah 10,000 elevation. Iya. Aku paling jauh itu 7.000 kalau nggak salah. Ya at least 75% ya. Secara trail aku nggak pernah 170 kilo, tapi aku secara road aku main sering 160 kilo, 150. Karena aku Lumayan suka ikut. sering 160 kilo. Karena aku ikut Run to Care. Oke. Run to Care itu 150 kilo, Iya, 150-an. Jadi aku hampir tiap tahun ikut Run to Care. Jadi aku pernah ngerasain di road 150-an kilo. Kalau di trail nggak pernah. Paling jauh aku 100 kilo. Oke. Di 116 lah ya. Pokoknya 100 kilo lah di trail. Jadi that is my first 100 miles dengan elevasi paling tinggi, se-Everest lah. Jadi deg-degan lah whether I can make it or not. Iya. Pertama kan I just want to get to the finish line dong. Iya. Nggak mikir apa-apa, yang penting finish lah. Tapi seru sih, seru. Tapi pas lari ada kayak bareng siapa gitu nggak, atau you were completely by yourself? Bareng sama pelari, tapi kita nggak ada sih, kenal ngobrol-ngobrol bentar sih gitu Iya, doang. iya. Tapi nggak yang barengan terus, nggak. Cuman lagi lari terus barengan aja, terus ngobrol-ngobrol gitu doang sih. Ada momen kayak kakak berhenti di kilo 100 berapa sih, kayak damn man I made it, or like apa ya, perasaan, nggak tahu deh perasaan kakak gimana sih? Atau ya udah fokus lari aja? Ada feeling itu. Hah. Ketika 120-an ya, apa I know when I knew that I will finish this. Oh. Ya. Jadi kayak pas subuh mau finish lah, kayaknya 30 kilo apa 30-an kilo, karena waktunya udah banyak, masih banyak. Jadi aku mau tidur dulu apa ngapain juga pasti finish gitu loh. Yeah, did you sleep? Tadinya mau tidur tapi kedinginan, aku takut hypo. Jadi akhirnya aku nggak tidur. Terus, ya. Aku coba tidur waktu itu, mau tidur sejam atau setengah jam, cuman dingin banget karena masih subuh. Pokoknya dingin lah, aku ngerasa not a good decision lah to sleep. Enggak, jam 4 ya, jam 4 atau jam 3 deh, lupa lah. Pokoknya dingin banget deh. Terus akhirnya aku decided to keep moving deh. Oke. Itu kalau misalnya udah malam gitu kakak lari apa jalan aja deh? Aku biasanya di flat lari. Oke. Kalau sama downhill agak lari, cuman nanjak doang sih Yang jalan. Oke. Jadi aku usahain sih flat sama downhill lari ya. Itu di kilo 120-an itu di titik berapa jam? Waduh, aku lupa. Nggak ingat. Kayaknya 36-an. Oh, berarti masih banyak banget ya, masih Iya. masih lebih santai. Oke, then you go through the finish line yang udah deket. Ada support system, maksudnya ada yang ini nggak? Nggak ada support system. Just you. Karena ada barang-barang teman Indo. Mahal ya support system ya, harus didatengin dari Indo. Enggak, ada teman-teman bareng Indo, Oh, tapi iya. mereka semua nge-race juga. Oh, Jadi iya, iya. nggak ada tim support. Nggak ada bareng, iya. Maksudnya mereka lagi nge-race juga. Benar, Iya, iya. jadi ya nggak ada lah. Oke. Terus pas crossing the finish line atau 1 kilo terakhir kak, gimana tuh rasanya? Aduh, happy banget sih pasti ya, kayak
I did it lah. Kayak aku enjoy sih waktu UTMB itu, aku totally enjoy. Kayak It's a celebration ya. It's difficult, but I made it because mungkin my past training make it UTMB easier ya. Iya. I think I trained so hard for UTMB, so in UTMB itu I feel fun. That's why I come back again. Gue mau balik. This year, Iya. right? Woo! Karena seseru itu. Seseru itu ya. Seseru itu. Ada different goal nggak? Ya sebisa mungkin sih waktunya lebih cepet ya. Oke. Itu. Wow. Goalnya sih aku pengen lebih cepet aja sih waktunya. Oke. Ya semoga sih bisa ya. Second goalnya sih backupnya ya penting finish aja lah. Iya. Karena udah jauh-jauh. Wow, ya aku seperti benar kayak seperti dibawa ya UTMB ya kebayang. Tapi sering ikut race nggak sih? Aku sekarang udah enggak. Jadi aku tuh seasonal runner gitu sih Kak. Oh. Semua ini agak jawaban anak manja ya. Kan di Jakarta kan udaranya nggak terlalu bagus. Jadi aku tuh cuma lari kalau misalnya Januari sampai Maret nih. Lagi bagus udaranya. Aduh, bukannya dia aku dengar. Oke lanjut. Iya. Karena kalau misalnya enggak, aku tuh nggak mau kayak aku lari malah ISPA gitu loh. Kebayang gak sih? Emang ada masalah ISPA? Aku nggak ada masalah ISPA sih. Cuman karena udaranya jelek, kadang sampai 200 gitu, banyak yang lari abis itu efeknya aku nggak mau, jadi manja, aku mau yoga. Aku yang nggak, karena kan kalau kardio bener-bener nafas banget ya. Well kalau road sih ya gitu. Cuman ya generally aku lebih ke so far lebih ke road running atau kalau misalnya di alam ya trekking aja sih. Okay. Tapi nggak mau lari di gym, males. Nggak mau lah, nggak mau, mendingan nggak lari sama sekali kalau itu. Oh gitu, kenapa? Di gym, di treadmill. Iya. Nggak mau. Ya? Hah? Nggak mau, kayak kayak olahraga can be fun kok gitu. Kalau misalnya treadmill tuh nggak ada fun-funnya, menurut aku itu lebih ke kalau misalnya mungkin keharusan kali ya. Oh. Emang Tapi kamu apa? Enggak. Aku kalau jalan-jalan keluar bau nge-gym. Oh, nge-gym maksudnya lari di hotel, di treadmill hotel. Aku kalau misalnya jalan-jalan keluar itu waktunya lari. Karena terlalu dingin terus kayak lokasinya mungkin nggak gitu bagus buat lari, jadi aku biasanya di hotel. Oke. Aku enggak sih, malah kalau keluar negeri, what you said about trail running itu caranya untuk melihat alam, buatku ya road running itu cara melihat ya kotanya dimanapun itu gitu, karena nggak selalu bisa trail. Ini belum anak garis jati, Belum karena kan anak nih. garis jati pasti mesti maintain fitnessnya, jadi mau nggak mau Belum. treadmill aja ini. Iya ya enggak. Aku bukan anak laris sejati. Aku Tapi nggak kepikiran pengen FM, pengen HM udah dong? HM udah. FM belum? Belum. Belum ada. Belum Belum ada. ada wangsit kayak aku selalu daftar. Belum ada enlightenment ya kayak aku. Iya, aku selalu daftar ballot tiap tahun. Ballot ini UMM. Cuma iya? nggak pernah dapet. Beneran? Yang Seriusan? mana? Semuanya? Berlin aku udah kayak berapa tahun terakhir, mungkin dari 2018. Berlin, Chicago. Enggak, US aku nggak daftar. Berlin, London, sama apa lagi sih? Tokyo ya. Berlin, London, Tokyo aku selalu masukin. Cuman kalau US nggak tertarik. Oh, New York sama Chicago nggak? Nggak. Iya. Gitu. Tapi kayak kemarin ya pas di Sydney lagi lari terus kayak Sydney Marathon seru deh. Maksudnya kayaknya can be fun. Cuman iya aku seasonal runner lah, pokoknya anggot-anggotan gitu. Kalau lagi rajin banget. Kayak 2022 tuh rajin banget, tapi kalau enggak ya yoga, pilates baru with me. Baru with me. Gitu deh, jadi agak itu gitu. Oke. Udah beda, bukan anak. Kalau anak lari pasti in a way pasti cari jalan buat lari. Iya sih. Iya, aku memprioritaskan olahraga apapun olahraganya. Iya. Gitu. Oke, tapi dengan segala preparation buat race, buat trail, you must sacrifice a lot of things, no? Mungkin my academic career ya. Aku ngerasa aku sangat suka my academic career. Gimana tuh? Kan harusnya aku bisa be more produktif ya in writing paper segala macam. Kalau kerjaan sih nggak bisa sacrifice ya. Tadi I always take my kalau nggak bisa lari nih. Oh iya, nggak be professional juga lah. Karena kan I earn money from my professional working ya. Jadi that is the top priority. Iya. Jadi kalau aku emang nggak ada kerjaan ya nggak lari gitu. Iya. That is always my top priority. Ya ini I think
my side job yang my passion jadi lecturer ini yang karena aku pengen naikin jenjang lah, pengen segala macem. I mean, I want focus later on my academic career ya. Oh. Iya ya. Tapi kayak take backstep kali ya gara-gara lari. Jadi kayak kalau waktu luang abis lebih ke buat lari, kalau nggak istirahat atau segala macem. Tapi academic career juga kan sebenarnya lumayan panjang ya, maksudnya. Ya kan maksudnya kayak you still have time sebenarnya. Iya. That's why jadinya kayak mumpung sekarang bisa lari dulu aja. Enggak sih, I'm thinking of ya semoga aku juga sebenarnya pengen ngambil S3 ya, PhD segala macam. Dan itu kan masih ada proposal disertasi ya segala macam baru gue. Oke. Dan kayak nggak pernah kepegang. Well, sorry. Aku padahal 2023 itu kayak anjir 2024 aku mesti ada proposal deh, nggak pernah kejadian. Belum. Iya, belum ada yang lain masih kayak itu ya, masih sibuk buat training ya. Ya, you'll get there. Terus tapi kadang aku kepikiran gini juga, aku pernah baca di LinkedIn sih, kamu penting banget. Life is too short to read a very bad books. Jadi jangan maksa ngelakuin sesuatu yang kamu gak suka. Bener banget. Jadi aku kayak mikir, aku lagi suka lari, jadi kayak ini kan kayak academic career sih a good thing ya, tapi it's something yang boring juga. Jadi kayak aku suka ngajar, tapi harusnya sih lebih produktif di papers ya, karena kayak in a way jangan ngajar doang, karena harusnya produce something. Karena aku juga banyak belajar dari papers, dari buku-buku orang, dari artikel segala macam. Jadi harusnya emang ada konten lah, bukan konten sosmed ya, konten yang informatif ya. Itu dia. Oke. Ya itu lah. I can sacrifice my this. Karena sebenarnya harusnya aku pengen fokus di situ. I mean kalau ngomong harusnya pasti harusnya banyak ya. Iya. Pengen ini, maunya ini, harusnya itu. Tapi kan I mean I think not a lot of lawyers would attempt what you do, maksudnya dengan udah lari, udah lawyering dan masih larinya. Selain itu aku ya itu sih, aku nggak banyak yang aku lakuin ya. Jadi ya jadi kalau misalnya ngomong kayak gini, how do you relax? Running tuh is running makanya kayak aku kayak session for me. Iya sih ya. Lawyer is the busy part, running is the relaxing part gitu ya. Karena lawyer aduh udah capek tidur aja. Enggak, ini makin digeber lagi dengan berlari. Nah itu make times. Iya. I make times for that. Iya. With consistent ya, I think ya, committed and consistent ya. I think the one that must be done by people itu to be committed and to be consistent ya. Apapun itu ya, maksudnya towards something. Iya. Karena kadang aku malas juga sih coba tapi nggak committed ya. Bukan committed lah. Iya. Konsisten. Iya sih. Ini kita banyak yang mencoba dulu nggak apa-apa. Kalau suka nggak apa-apa. Kalau nggak suka nggak apa-apa. Kalau suka ya committed. Iya, committed ya. Oke. Aku ada beberapa nih rapid fire questions sebenarnya. Jadi ini beberapa pertanyaan yang dijawabnya cepat aja gitu ya. Oke. Siap? Lari pakai headphone atau enggak? Pakai. Lagu yang bikin semangat kalau lagi lari? Pop ya, apa rock? Apa tuh? Ini. Yang mainstream. Yang mainstream. Oke. Mainstream songs. Oke. Lari nggak minum atau lari kurang tidur? That one difficult ya. Lari kurang tidur. Oke. Apa makanan paling enak kalau abis training atau race? All kind of soup. Oh really? Iya. After training. After training. Apa race? Training. Nggak apa-apa. All type of soup. Kirain yang panas-panas tapi seger ya? Karena kan dehidrasi. Oh ya. Oke. Pre-race carbo loading favorit? Nasi with all the protein ayam, ikan. Di TNI kagak ada pecel ayam kak? Aku masak nasi goreng. Apa? Serius? Aku masak nasi goreng pakai kornet. Oh iya. Iya, oke. Kornet sama telur. Masak sendiri. Iya. Favorite running distance? Wah
susah yang perfect running distance. Mungkin road 21 ya. Iya. Kalau trail I think 100 is susah tapi nggak sampai susah banget. Kayak oke lah, ada cobaannya dikit tapi nggak sampai cobaan banyak. Iya. Mungkin kalau kakak 30 kilo tuh kayak masih kayak ya ngotorin sepatu doang gitu ya. lah. Oke. Latihan di Sentul atau Gunung Gede? Gede, Kenapa? dingin. Oh, Sentul udah panas ya? Dari dulu panas. Dari dulu panas, nggak pernah dingin. Ya nggak berani. Oke, Ada sih kata kalau turun hujan, tapi gede. Gede. Cakep lagi. cakep, ada rewardnya ya? Iya. Oke. Pas kecil cita-citanya jadi apa? Nah itu kan. Hah? Sumpah nggak teringat. Nggak pernah kepikiran? Cita-cita dia nyokap buat jadi dokter. Oh Sumpah. iya. Nggak buruk pikiran. Nggak pernah. Oke. Ini jawaban yang unik. Ya nggak apa-apa. Kayaknya lebih dipaksa di waktu kecil itu, dipaksa jadi ini jadi. Iya. Dulu itu yang terkenal itu pilot. Sumpah pilot, guru, dokter. Oke. Profesor sama ada guru ya, gue juga nggak ngerti. Sekarang guru nggak laku. Tapi waktu dulu tuh, waktu zaman aku Iya. sekolah ya, Tapi sekarang jadi dosen, jadi it sort of comes to. aku juga itu biasa aku nggak pernah kepikiran jadi dosen. Tapi again, never say never ya. Iya, benar. Gaga itu I think I open my mind to anything ya. Iya. Karena kan I am inspired by someone. Iya. Oke. Rasa es krim favorit? Aduh susah juga ini. Aku kurang Nggak suka es krim. jarang. Jarang. Ya mungkin ini apa sorbet. Oh, sorbet segar-segar Iya. ya. Oke. Comfort food kalau lagi capek banget. Aduh susah banget ini. Rapid fire-nya kenapa susah-susah banget? Kenapa makanan comfort food Iya, lagi aku capek. suka makan ternyata tadi pas ngobrol kasih nanti makan biasa aja sih. Comfort food kalau lagi capek. Ya KFC itu kan KFC. fried chicken apa junk food gitu. Junk food. Aku kalau waktu itu praktis itu enaknya pas turun makan KFC sih. Kan junk food. Iya. Ya junk food. Terakhir lebih suka cream bath atau full body pijat? Full body pijat. Oke, that's it. Rapid fire yang banyak berpikir. Banyak makanannya. Galau. Banyak makanan yang malah galau ya. Ini baru pertama kali ditanya makanan. Kalau tanyain Pudi juga galau. Iya, A apa B ya? Iya sih. Bener. Oke, kalau gitu I think it's very lovely to chat. Tadi mungkin yang aku suka banget adalah ketika tadi aku cerita, aduh takut kalau trail, kakak mau bilang ya kalau takut ya di prepare, dihadapin. Jadi intinya semuanya bisa kalau bisa di prepare. Dan juga tadi itu ya ketika ketemu orang-orang yang tepat, it's able to expand your horizon, expand the possibility. Ternyata bisa macam-macam loh. Gitu. Benar. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang belum suka trail running, cewek-cewek yang belum suka trail running, never say never. Iya, dan ada komunitas sekarang. Zaman aku nggak ada komunitas waktu itu. Iya, sekarang juga ada banyak ya Komunitas rame. trail ya. Iya, dan ingat nggak perlu sampai 170 kilo Benar. dulu guys, ya kan? 4-5 kilo pun it's a good start. Jadi jangan jiper harus yang sekali berkasih hati, tapi at least start and use it to find the beauty of Indonesia as well. Yeah, I think love nature first lah. Oh benar. Love nature. Karena kebanyakan mikir aneh-aneh, tapi soalnya I think the essence of trail itu kan the track ya. Iya. The nature, the view. Jadi do it because you want to see the view, the nature. Jadi mungkin kalau udah keep that mind, jadi soal-soal keceplek segala macam nggak usah takut. Jadi have a bigger reason. Iya. Oke. Mungkin bisa nanti ikut. Iya, boleh. Oke, thank you so much Kak Sianti for Sama-sama your undangannya. time. Semoga lancar-lancar terus UTMB-nya and we'll stay in touch. Talk soon. Selamat nyaman. Yeay.